Charles Manson. Nama yang mengingatkan kita pada kegilaan, kekerasan, dan sisi gelap dari mimpi Amerika. Meskipun Manson sendiri tidak pernah membunuh, hidupnya adalah bukti manipulasi dan sisi tergelap hati manusia. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang kriminal kelas teri menjadi pemimpin sekte, memutarbalikkan pikiran para pengikutnya, dan meninggalkan jejak darah dan teror. Charles Manson lahir di Cincinnati, Ohio pada tahun 1934. Masa kecilnya dipenuhi kemiskinan, penelantaran, dan ketidakstabilan. Ditinggalkan oleh ibunya, ia menghabiskan masa kecilnya berpindah-pindah antara kerabat dan lembaga sosial. Di masa remajanya, ia sudah memulai hidup sebagai pelaku kejahatan kecil, keluar masuk pusat rehabilitasi dan penjara. Setiap penangkapan membuatnya semakin keras, semakin jauh dari jalan untuk berubah menjadi lebih baik. Meskipun masih muda, Manson memiliki karisma aneh yang menarik orang-orang bermasalah. Kemampuannya untuk memanipulasi dan mengendalikan ini kemudian menjadi senjata berbahaya, mengubahnya dari penjahat kecil menjadi pemimpin sekte yang berbahaya. Pada pertengahan 1960-an, Manson tertarik ke pusat gerakan tandingan budaya San Francisco, sebuah kota yang menjadi magnet bagi para pemikir bebas dan pemberontak sosial. Distrik Haight-Ashbury di kota itu yang penuh dengan anak muda yang kecewa dan mencari makna hidup, menjadi lahan subur bagi karisma Manson yang terpelintir. Ia berperan sebagai guru spiritual, menggabungkan sedikit psikologi populer, mistisisme timur, dan visi apokaliptik yang mengerikan. Filosofi aneh ini dikombinasikan dengan kepribadiannya yang magnetis dan manipulatif, menarik sekelompok anak muda yang tersesat dan mudah dipengaruhi. Manson menjuluki kelompok pengikutnya yang semakin besar itu The Family, sebuah nama yang mencerminkan ikatan yang ia ciptakan di antara mereka. Ia mendirikan sebuah komun di Spahn Ranch, sebuah lokasi syuting film Bob Rock di luar Los Angeles, yang menjadi markas besar mereka. Di sini ia menerapkan hierarki yang ketat, menuntut kepatuhan dan kesetiaan mutlak dari para pengikutnya, yang semakin terjerat dalam jaring pengaruhnya. Kami percaya dia adalah jawaban untuk segalanya, loh. Dia memberikan kami tujuan dan arah. Dia membuat kami merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang penting, sesuatu yang layak diperjuangkan. Kemampuan Manson untuk memanipulasi dan mengendalikan para pengikutnya tidak tertandingi, menciptakan ilusi kebersamaan dan tujuan, yang menjadi panggung bagi peristiwa mengerikan yang akan datang, peristiwa yang akan mengguncang dunia dan meninggalkan jejak kelam dalam sejarah. Bagian 4, ilusi kemegahan ajaran sesat Manson. Di inti filosofi Manson yang terpelintir terdapat pandangan dunia yang berbahaya dan delusional, yang mengaburkan batas antara kenyataan dan fantasi. Ia percaya bahwa perang ras apokaliptik yang ia sebut helter-skelter sudah dekat, dan ini akan mengubah dunia selamanya. Manson meramalkan bahwa ia dan para pengikutnya The Family akan bersembunyi di kota bawah tanah rahasia selama periode kekerasan ini, dan muncul sebagai penguasa yang sah mengendalikan tatanan dunia baru. Ideologi aneh ini dipicu oleh rasisme dan kebencian yang mengakar dalam diri Manson sendiri, yang ia sebarkan melalui ajarannya. Ia melihat dirinya sebagai pertanda konflik yang akan datang ini, ditakdirkan untuk menyulut api revolusi dan membawa perubahan radikal. Manson menggunakan ajarannya untuk membenarkan kehidupan yang penuh kejahatan dan kekerasan, mengklaim bahwa tindakannya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Para pengikutnya siap untuk melakukan kekerasan, siap dan bersedia melakukan apapun yang ia minta, tanpa mempertanyakan moralitas atau konsekuensinya. Bagian 5, pembantaian di Los Angeles, pembunuhan Ted LaBianca. Ini adalah salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah kriminal Amerika. Pada malam tanggal 8 Agustus 1969, ideologi Manson yang terpelintir berubah menjadi kekerasan yang mengerikan. Malam itu akan dikenang selamanya dalam sejarah kelam Los Angeles. Ia memerintahkan 4 pengikutnya yang paling setia untuk pergi ke rumah Roman Polanski, seorang sutradara film terkemuka. Mereka membawa niat jahat yang tak terbayangkan. Misi mereka adalah melakukan serangkaian pembunuhan yang begitu mengejutkan dan brutal sehingga akan memicu perang ras yang ia bayangkan. Manson percaya bahwa kekacauan ini akan memulai revolusi yang ia sebut helter-skelter. Di kediaman Polanski, para anggota The Family bertemu dengan istri Polanski yang sedang hamil, Sharon Tate, dan 4 orang lainnya.
Malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Para korban ditikam dan ditembak mati secara brutal. Kekejaman yang mereka alami sungguh tak terlukiskan. Malam berikutnya Manson kembali mengirim para pengikutnya untuk menyebarkan teror, kali ini dengan target baru. Kali ini menargetkan Leno dan Rosemary LaBianca. Pasangan ini tidak menyadari bahaya yang mengintai mereka. Pasangan LaBianca juga dibunuh secara brutal di rumah mereka. Adegan pembunuhan di rumah mereka sangat mengerikan dan meninggalkan bekas yang mendalam. Tindakan mengerikan ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Los Angeles dan negara, membuat masyarakat terkejut dan ketakutan. Menghancurkan ilusi perdamaian dan cinta yang telah mendefinisikan tahun 1960-an. Era yang penuh harapan dan cinta berubah menjadi masa berteknik. Bagian 6, keadilan dan penjara, pertanggungjawaban yang tertunda. Penyelidikan atas pembunuhan Tate LaBianca rumit dan menantang. Awalnya, polisi kesulitan menghubungkan tindakan kekerasan yang tampaknya acak. Namun, titik terang dalam kasus ini muncul ketika Susan Atkins, salah satu pengikut Manson, menyombongkan diri kepada sesama narapidana tentang keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Pengakuannya bersama dengan bukti-bukti lainnya mengamankan kesengspahan ranch dan pelengkap Manson dan pengikutnya. Persidangan Charles Manson dan rekan terdakwanya menjadi tontonan media. Meskipun bukti-bukti sangat kuat, Manson tetap bersikukuh tidak bersalah, mengklaim bahwa para pengikutnya bertindak atas kemauan mereka sendiri. Namun, jaksa berhasil membuktikan bahwa kendali Manson atas para pengikutnya begitu absolut, sehingga ia secara efektif telah mengatur pembunuhan tersebut. Bagian 7, warisan seorang gila bayangan abadi Manson. Pada tahun 1971, Charles Manson dan 3 pengikutnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman mati. Hukuman mereka kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup ketika California menghapuskan hukuman mati. Manson menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi sebagai simbol kegilaan, kekerasan, dan sisi gelap jiwa Amerika. Charles Manson meninggal di penjara pada tahun 2017 pada usia 83 tahun. Kematiannya menandai berakhirnya babak kelam dalam sejarah Amerika. Pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga Manson menjadi pengingat nyata akan bahaya karisma yang tidak terkendali, kekuatan jahat yang menggoda, dan rapuhnya kedamaian dan kepolosan.